Pernah dengar istilah gross margin? Katanya sih ini salah satu ciri perusahaan yang bagus. Tapi apa sih artinya? Ternyata nih, di balik angka simpel ini ada rahasia besar tentang seberapa kuat sebuah merek. Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, coba deh perhatikan dua tas biru ini. Kelihatannya hampir sama persis kan? Bahannya juga sekilas mirip, tapi harganya beda banget. Tas yang kanan harganya cuma Rp14.000. Nah, yang kiri, siap-siap ya, 30 juta rupiah. Bukan, Anda nggak salah dengar kok, 30 juta rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut Anda, lebih untung jualan tas yang mana? Yang harganya 14.000 atau yang 30 juta? Jawabannya mungkin kelihatan gampang ya, tapi sebenarnya cuma dari harga jual aja, kita belum bisa tahu mana yang paling profitable. Misteri ini ngebawa kita ke dua merek yang ada di baliknya. IKEA dan Balenciaga. Pertanyaan besarnya, kok bisa sih dua produk yang kelihatannya mirip banget, tapi potensi keuntungannya beda kayak langit dan bumi? Dan ini dia kuncinya. Lihat deh grafik ini. Kalau kita intip laporan keuangannya, gross margin IKEA itu cuma 18%. Sekarang bandingin sama Balenciaga, yang lewat perusahaan induknya, Kering, gross marginnya mencapai 74%. Wow, jauh banget kan bedanya? Jadi, apa sih sebenarnya gross margin ini? Gampangnya gini, ini tuh persentase untung kotor yang didapat perusahaan tiap kali ada barang yang laku. Tapi ini untung sebelum dipotong biaya-biaya lain ya, cuma dipotong biaya bikin barangnya aja. Inilah kunci buat ngerti kenapa harga tadi bisa beda jauh banget. Sekarang, ayo kita pecahin kodenya. Maksud dari angka 18% lawan 74% itu apa sih di dunia nyata? Gimana dampaknya? Biar gampang, kita bikin skenario. Anggap aja biaya bikin kedua tas ini sama persis, Rp10.000. Dengan gross margin 18%, IKEA jual tasnya di harga 12 ribuan. Untung kotornya cuma 2.200 perak. Sekarang, lihat Balenciaga. Dengan margin 74%, mereka bisa jual tas yang modalnya sama di harga 38 ribuan. Untung kotornya Rp28.500. Modalnya sama, untungnya beda belasan kali lipat. Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, kekuatan merek. Inilah yang kita sebut sebagai keunggulan kompetitif. Balenciaga itu punya citra premium yang bikin orang rela bayar mahal banget, padahal mungkin biaya bikin barangnya ya segitu-gitu aja. Oke, dari dunia fashion mewah, kita pindah ke sesuatu yang lebih dekat sama kita. Kita coba lihat contoh nyata dari Bursa Efek Indonesia ya, restoran The Duck King. Gimana ya cara kita ngitung gross margin mereka? Caranya ternyata simpel banget, cuma butuh 3 langkah. Pertama, kita cari total pendapatan atau revenue-nya. Kedua, kita cari laba kotor atau gross profit-nya. Terakhir, tinggal kita bagi aja laba kotor sama pendapatan. Semua data ini bisa kita temuin kok di laporan keuangan perusahaan. Dan setelah dihitung-hitung, hasil buat The Duck King adalah 77%. Angka yang tinggi banget kan? Bahkan lebih tinggi dari Balenciaga di contoh kita tadi. Terus, apa artinya angka 77% itu? Artinya gini, waktu Anda beli bebek packing seharga 350 ribu, biaya untuk bikin bebek itu sebenarnya cuma sekitar 80 ribuan. Sisanya, yang hampir 270 ribu itu, adalah laba kotor buat restorannya. Tentu, ini masih laba kotor ya, belum dipotong biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi kita tahu angkanya bisa tinggi banget. Tapi, kenapa sih ini penting? Kenapa investor suka banget sama perusahaan yang gross marginnya gede? Ayo kita lihat beberapa alasan utamanya. Ada 3 alasan utama. Pertama, ini nunjukin keunggulan kompetitif, kayak kekuatan merek yang tadi kita bahas. Kedua, untung kotor yang gede itu membuka potensi buat untung bersih yang gede juga. Dan ketiga, margin yang tebel ini kayak bantalan pengaman finansial. Jadi perusahaan punya ruang lebih buat nutupin semua biaya operasionalnya. Tapi, ngeliat satu angka aja itu nggak cukup. Tren atau pergerakannya dari waktu ke waktu juga penting banget. Coba lihat 2 contoh ini. Perusahaan A, marginnya stabil tinggi di 77%. Keren. Perusahaan B, marginnya emang kecil, tapi terus naik loh dari 7% jadi 15% selama 5 tahun. Perusahaan A jelas bagus, tapi perusahaan B juga nunjukin cerita yang positif. Margin yang terus naik itu bisa berarti 2 hal. Pertama, mereknya makin kuat jadi bisa naikin harga jual. Atau kedua, perusahaannya makin efisien jadi bisa nekan biaya produksi. Dua-duanya pertanda yang bagus banget. Oke, jadi kita udah lihat kalau margin tinggi itu bagus dan margin yang naik terus juga pertanda baik. Tapi penting banget buat diingat, gross margin itu bukan segalanya.
kita harus selalu lihat angka ini dalam konteks yang lebih besar. Justru yang perlu Anda waspadai itu kalau ketemu perusahaan dengan gross margin yang kecil, dan lebih parah lagi kalau trennya turun terus dari tahun ke tahun. Wah, ini bisa jadi tanda bahaya, mungkin ada kompetitor lain yang lebih kuat di pasar. Jadi ini dia intinya, gross margin itu bukan cuma sekedar angka di laporan keuangan. Angka ini ngasih kita bayangan tentang seberapa kuat sih sebuah merek dan seberapa sukanya konsumen sama produk-produknya. Tapi ingat ya, ini baru indikator awal, cuma salah satu potongan puzzle. Untuk dapat gambaran yang utuh, jangan lupa untuk selalu gabungkan analisis Anda dengan metrik-metrik penting lainnya, kayak pertumbuhan pendapatan, ROE, dan PBV. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Lain kali, kalau Anda beli sesuatu, coba deh pikirin. Dari total harga yang Anda bayar, berapa persen sih yang sebenarnya Anda bayar untuk barangnya, dan berapa persen yang Anda bayar untuk nama atau mereknya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.